Halo semuanya, shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi di dalam program Street Justice Teologi Jalanan bersama saya Lisna. Saya ingin berbagi sedikit cerita di program kita ini. Mungkin memang banyak setiap orang itu punya cerita kehidupannya masing-masing. Ada yang sama, ada yang mirip, ada juga yang berbeda. Jadi hari ini saya mau berbagi sedikit tentang ketika saya dalam masa kebingungan, bimbang, bahkan mungkin bahasanya terombang-ambing, harus apa dan harus bagaimana, waktu mengalami berbagai macam mungkin pencobaan, ujian di dalam kehidupan, baik secara pribadi, baik di dalam rumah tangga saya, baik terhadap rekan-rekan yang lain dalam keluarga, teman, juga terhadap saudara-saudara yang lain. Jadi ketika saya dulu itu punya pengalaman pernah dipandang sebelah mata dan dihina mungkin ya. Itu sama orang-orang terdekat saya dulu itu sangat terasa sekali dari setiap beberapa kali komunikasi, dalam beberapa kali pertemuan atau kesempatan ketika saya dan beberapa orang atau kelompok atau apapun itu di sana, saya merasa bahwa saya itu dipandang sebelah mata, dianggap ada tapi dianggap tidak ada manfaatnya atau nggak ada yang bisa dilihat dari karya di dalam kehidupan saya gitu. Nah, otomatis saya sebagai manusia merasa minder gitu, sangat berkecil hati, merasa kecewa dengan adanya diri saya pada saat itu gitu kan. Saya sering dihina, saya sering dibanding-bandingkan gitu kan. Jadi saya merasa nggak berguna, merasa bodoh karena sering menerima hinaan. Jadi membuat mental saya dulu drop gitu, tidak percaya diri, jadi orang yang gampang punya ya gampang luka gitu karena dari dulu, dari masa remaja masa muda saya dulu saya sering dihina gitu kan, sering dibanding-bandingkan gitu. Jadi dari situ saya itu merasa diri saya nggak bisa melakukan apa-apa, akhirnya nggak bisa, saya merasa saya ini nggak bisa diandalkan dari diri saya ini gitu kan, merasa malu nggak punya bakat apa-apa. Saya pun pernah merasa saya ini anak yang paling sial gitu di antara kami berempat bersaudara. Jadi dulu karakter saya itu, saya ini mudah patah, minder, malu. Sedikit-sedikit dibicarakan kelemahan saya langsung terpuruk, mudah sekali menyerah gitu kan, di dalam diri saya ini gampang luka gitu, gampang sakit hati gitu kan. Banyak hal yang saya alami dulu di dalam kehidupan masa-masa sebelum saya mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya itu sering menuduh diri bahwa saya ini tidak berguna. Itu sering ya kadang dihina oleh keluarga sendiri, oleh orang terdekat saya sendiri. Saya paling dulu uh, masuk kamar, nangis gitu, nggak tahu apa yang saya perbuat. Karena memang pada saat itu saya itu belum mengandalkan Tuhan, belum mengenal Tuhan sepenuhnya. Saya memang agama Kristen, tapi saya dulu hanya mengandalkan diri saya sendiri dan selalu menghina diri saya. Mengapa saya dilahirkan seperti ini? Mengapa saya tidak punya keahlian, tidak punya bakat, kemampuan, bahkan saya tuh dibanding-bandingkan, dihina secara fisik gitu kan. Jadi ya terbawalah sampai saya menikah, mungkin saya merasa minder, saya merasa diri saya itu selalu kurang dan kurang. Kadang saya juga
dari luka saya ini saya juga karakter saya juga kadang bisa kurang baik sama orang gitu kan karena atas perlakuan saya dulu gitu. Jadi kadang saya bisa membalaskan ke orang-orang terdekat saya gitu. Jadi singkat cerita dengan berjalannya waktu sampai saya mengenal banyak pengajaran mungkin saya diajarkan, saya mengenal pelayanan ini saya bersyukur gitu karena kasih karunia Tuhan bisa membawa saya sampai sejauh ini, membawa saya mengenal pelayanan ini gitu kan. Jadi saya banyak diajarkan di dalam pelayanan ini, banyak hal yang saya dapatkan gitu. Banyak hal juga karakter saya dipulihkan gitu kan, diubahkan Tuhan. Ya saya sangat bersyukur bisa perlahan dipulihkan dari karakter saya yang mudah patah, mudah terpuruk, mudah sakit hati, mudah kecewa, suka menuduh diri, minder gitu kan, kecewa, sakit hati, tidak percaya diri, yang membuat saya itu patah gitu, membuat saya itu tidak maju-maju kehidupannya. Jadi ya saya bersyukur gitu karena di sisi lain saya itu banyak diubahkan melalui banyak hal gitu di dalam pelayanan ini gitu kan. Yaitu asalkan ya kita mau diajarkan, ya mau dikoreksi, mau diubahkan dan mau berubah dan bertumbuh gitu kan. Mau bangkit dari tuduhan-tuduhan yang dulu mengata-ngatai kita, yang terngiang-ngiang di hati, di telinga kita gitu kan, dan penghinaan-penghinaan itu. Jadi ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak mengenakan, kalau kita bisa melewatin itu, kita akan tahu bahwa itu semua tidak ada artinya asalkan kita mau bangkit gitu kan, mau berubah, mau terima koreksi, mau terima ajaran gitu kan. Ya buat saya sampai saat ini secara tidak langsung saya flashback lagi ke belakang bahwa iya ya dulu saya itu apa-apa mudah patah, apa-apa minder, apa-apa malu. Banyak hal yang membuat pemikiran saya dulu dengan sekarang ternyata saya jauh berbeda gitu karena kasih Tuhan. Dulu sifat saya yang sering dihina, sifat saya sering dibanding-bandingkan di dalam keluarga yang membuat saya mudah patah, mudah sakit hati gitu kan. Bagaimana saya dulu dan sekarang gitu ya, puji Tuhan eh, apa namanya keadaan itu perlahan-lahan dipulihkan Tuhan gitu. Ya seperti yang saya bilang tadi bahwa asalkan kita mau berubah dan mau diajarkan, mau dikoreksi. Jangan terus terbawa dalam suasana, dalam kondisi terpuruk itu, harus mau bangkit berjuang gitu kan. Nah, ya pada saat itu ya memang buat saya kadang saya pun bisa membalaskan itu ke orang-orang terdekat saya gitu. Padahal ya saya mikir bahwa itu tuh salah gitu. Padahal itu tuh eh, apa namanya yang kita alami itu dulu bisa kita ajarkan untuk ke mungkin teman-teman yang mengalami hal sama seperti saya dulu gitu kan. Jadi di sini saya mau berbagi cerita bahwa ya kita harus bangkit, harus harus mengandalkan Tuhan, harus punya Tuhan gitu, harus mau berubah, harus mau dikoreksi gitu dari pandangan-pandangan saya yang salah gitu kan. Walaupun kita dulu dipandang orang sebelah mata, dihina gitu kan. Ya kita jangan mau di dalam apa namanya lingkaran itu. Kita harus bangkit dan berjuang gitu kan. Makanya kita sebagai manusia kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Harus punya ruang
di dalam, mungkin kita mencari komunitas di mana tempat kita bisa bertumbuh, bisa berubah gitu, bisa bangkit dari hal-hal itu. Ya banyak hal kalau saya pikir-pikir ya perjalanan saya dulu bisa sampai saat ini ya mungkin karena kasih Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan. Mungkin pada saat itu walaupun saya bilang bahwa saya tidak pernah mengandalkan Tuhan, saya cuma mengandalkan diri saya tidak mengenal Tuhan secara intens seperti sekarang gitu kan. Ya ternyata Tuhan itu baik di dalam kehidupan saya. Tuhan mengangkat saya asalkan kita mau gitu, mau berubah, mau terima ajaran dan koreksi itu gitu kan. Jadi menurut saya bagaimana pentingnya kita itu punya komunitas di dalam pelayanan gitu. Mau komunitas mana yang bisa membuat kita bertumbuh gitu kan. Jadi buat teman-teman yang di luar sana mungkin sama seperti saya, ayo bangkit bangun gitu. Jangan mau kita diremehkan dan direndahkan gitu. Buktikan bahwa kita enggak seperti omongan orang itu gitu. Ya kita hubungan kita sama Tuhan tadi harus punya apa namanya, iman, harus punya hubungan sama Tuhan, jangan mau terombang-ambing lagi, jangan mau bingung, jangan mau bimbang gitu kan, harus bangkit, jangan mau terpuruk. Itu sih yang mungkin saya bagikan walaupun tidak sempurna yang saya ceritakan, bahwa bagaimana ya kita harus bangkit, jangan mau terombang-ambing, kita harus percaya, harus mengandalkan Tuhan, miliki iman walaupun kadang rasanya ingin menyerah gitu ya. Kita harus punya hubungan, berdoa sama Tuhan, harus mau diubahkan, harus mau bangkit supaya kita bisa mengajarkan ke orang-orang gitu apa yang pernah kita alami dulu, dan kita harus bisa menunjukkan ke orang bahwa kita tidak seperti apa yang dia pandang gitu kan, karena kita mengandalkan Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman di Street Justice ini. Semoga apa yang bisa saya bagikan mungkin bisa menjadi bahan renungan buat teman-teman bagaimana kita harus bangkit dari keterpurukan kita. Terima kasih, Shalom.